Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ganda Sagala. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang harga jual. Yang pertama, pengertian harga jual. Harga jual adalah sejumlah kompensasi atau uang maupun barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Perusahaan selalu menetapkan harga pokok produknya dengan harapan produk tersebut laku terjual dan boleh memperoleh laba yang maksimal. Ada 6 tujuan penentuan harga jual, yaitu yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan, yang kedua, peningkatan arus keuntungan, yang ketiga, kepemimpinan kualitas produk, yang keempat, meningkatkan penjualan, yang kelima, mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar, dan yang terakhir, menstabilkan harga. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi harga jual produk, yaitu salah satunya customer atau pelanggan, yang kedua kompetitor atau pesaing, yang ketiga cost atau biaya. Hal-hal yang perlu diketahui yang mempengaruhi harga jual adalah salah satunya biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa. Biaya penuh ini tidak boleh lebih besar daripada harga jual, supaya tidak menghasilkan kerugian. Yang kedua, ada aspek dari luar biaya, antara lain selera konsumen, supply, jumlah pesaing yang memasuki pasar, harga jual produk pesaing, penyusunan harga pokok berdasarkan jenis pasar yang dihadapi perusahaan. Pada model ekonomi, harga jual disusun berdasarkan tipe pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Ada beberapa tipe pasar yang penting adalah sebagai berikut. Yang pertama, persaingan sempurna. Yang kedua, pasar persaingan monopoli. Yang ketiga, pasar persaingan oligopoli. Yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Metode-metode yang digunakan dalam menentukan harga jual adalah salah satunya harga jual normal atau manufaktur dan perusahaan jasa. Rumus untuk mencari harga jual adalah harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Contohnya, saya sudah buat soalnya sendiri. Contohnya itu PT Maju Mundur sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produknya. Direncanakan akan beroperasi sebanyak 20.000 unit dengan anggaran sebagai berikut. Biaya variabel yang pertama, biaya variabel produksi sebesar 150 juta, biaya administrasi umum 50 juta, biaya pemasaran adalah 50 juta, totalnya 200 juta. Biaya tetap antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap produksi 100 juta, biaya tetap administrasi dan umum 10 juta, biaya tetap pemasaran 5 juta rupiah. Total biaya tetap sama dengan 65 juta, dan total biaya penuh yaitu total biaya variabel ditambah dengan total biaya tetap sebesar 265 juta. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran sebesar 1 miliar. Dan laba yang diharapkan adalah 10%. Untuk menghitung harga jual, kita perlu melakukan pendekatan full costing. Yang pertama, unsur biaya. Unsur biaya ini terdiri atas biaya produksi variabel dan biaya produksi tetap, yaitu jumlahnya biaya produksi variabel 150 juta, biaya produksi tetap 100 juta, totalnya ada 250 juta rupiah. Yang kedua,
unsur make up-nya terdiri dari biaya non produksi variabel dan biaya non produksi tetap, ditambah dengan ekspektasi laba 10% dihasilkan dari 10% dikali total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun tadi. Hasilnya sebesar 100 juta dan biaya non produksi tetapnya 15 juta, biaya non produksi variabelnya 100 juta. Jadi totalnya adalah 215 juta. Persentase make up-nya adalah 215 juta dibagi dengan 250 juta. Yaitu hasilnya yaitu 86%. Persentase max up ini dihasilkan dari total unsur max up-nya dibagi dengan total unsur biaya. Perhitungan harga jual. Biaya produksi yaitu tadi unsur biayanya sebesar 250 juta ditambah dengan markup-nya 86% dikali 250 juta, hasilnya 215 juta, ditambah total harga jualnya, ditambahkan dapat total harga jual sebesar 465 juta rupiah. Untuk mencari harga jual per unitnya, kita perlu membagikan total harga jual dibagi dengan jumlah unit yang akan dipasarkan, yaitu 465 juta dibagi dengan 20.000, jadi total harga jual per unitnya 23.250 rupiah. Yang kedua faktornya adalah harga jual untuk pesanan khusus. Pesanan khusus merupakan pesanan yang diterima oleh perusahaan dari luar pesanan reguler perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, yang perlu dipertimbangkan oleh manajer penentuan harga jual adalah 1. Pesanan reguler, yaitu adalah pesanan yang dibebani tugas untuk menutupi seluruh biaya tetap yang akan terjadi dalam setahun anggaran. Yang ketiga, ada harga jual dengan kos tipe kontan. Kos tipe kontan adalah kontrak pembuatan produk atau jasa yang pihak membeli setuju untuk membeli produk atau jasa pada harga yang didasarkan pada total biaya yang sesungguhnya dikeluarkan oleh produsen, dengan laba yang dihitungkan sebesar persentase keuntungan dari total biaya sesungguhnya tersebut. Rumus menghitung harga jual per unit manufaktur adalah harga jual per unit sama dengan biaya-biaya ditambah dengan persentase ditambah dengan persentase markup. Persentase markup-nya dihitung dengan rumus persentase markup sama dengan ekspektasi laba ditambah biaya-biaya. Contohnya, manajer pemasaran di salah satu PT terbesar di Indonesia sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produknya untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel terdiri dari biaya variabel produksi sebesar 2 miliar, biaya administrasi umum dan variabel sebesar 50 juta, biaya pemasaran variabel 50 juta, dan total biaya variabelnya 2 miliar 100 juta. Yang kedua, ada biaya tetap, yaitu biaya produksi tetapnya 1 miliar, biaya administrasi dan umum tetap 150 juta, biaya pemasaran tetapnya 250 juta. Total biaya tetap sama dengan 1 miliar 400 juta rupiah. Total biaya penuh yang terdiri dari total
total biaya variabel ditambah dengan total biaya tetap, yaitu total biaya penuhnya sama dengan Rp3.500.000. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah Rp4 miliar, dan laba yang diharapkan dinyatakan dalam tarif kembali investasi sebesar 25%. Yang pertama, kita perlu menggunakan pendekatan full costing. Unsur biaya yang pertama itu biaya produksi variabel ditambah dengan biaya produksi sama dengan Rp3 miliar. Unsur markup-nya biaya non produksi variabel ditambah dengan biaya non produksi tetap ditambah dengan ekspektasi laba 25% dikali Rp4 miliar sama dengan Rp1 miliar. Jadi total unsur markup-nya sama dengan Rp1.500.000. Persentase markup-nya Rp1.500.000 dibagi dengan 3 miliar dikali 100% sama dengan 50%. Perhitungan harga jualnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi ditambah dengan markup 50% dikali 3 miliar sama dengan 1.500.000. Jadi total harga jualnya sebesar Rp4.500.000. Untuk mencari harga jual produk per unit, kita perlu membagikan dengan unit yang akan kita jual nanti, yaitu Rp4.500.000 dibagi dengan 1 juta unit. Jadi harga jual produk per kilo yang didapatkan adalah Rp4.500. Yang keempat itu ada penentuan harga jual waktu dan bahan atau time and material pricing. Biasanya digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dok kapal, dan perusahaan-perusahaan penjualan jasa reparasi bahan dan suku cabang sebagai perlengkapan penjualan jasa. Dalam perusahaan jasa, volume dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen, bukan harga jual per unit, tetapi harga persatuan waktu yang dinikmati oleh konsumen. Harga jualnya sama dengan biaya penuh ditambah ekspektasi laba. Dalam sebuah bengkel yang menjual jasa perbaikan mobil, maka biaya yang berhubungan dengan produk adalah biaya tenaga mekanik dan ahli listrik. Yang kedua, biaya yang tidak berhubungan dengan produk adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, listrik, depresiasi, dan asuransi. Contoh soalnya adalah suatu usaha. Di usaha bengkel mobil, manajer perusahaan tersebut sedang mempertimbangkan penentuan harga jual jasa reparasi untuk tahun anggaran yang akan datang. Perusahaan memiliki 2 departemen bengkel dan toko suku cabang. Perusahaan mempekerjakan 6 orang tenaga kerja mekanik dan 4 ahli listrik dalam departemen bengkel. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 300 hari dikali 7 jam kerja per hari. Aktiva yang digunakan di departemen bengkel sebesar 60 juta. Aktiva yang ditanam dalam departemen toko suku cabang sebesar 28 juta. Dan tarif kembali investasi yang diharapkan dalam tahun anggaran adalah 25%. Taksiran jam kerja tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mencari upah tenaga kerja langsung, yaitu 21.000 jam yang dihasilkan dari 300 hari dikali 7 jam kerja per hari sama dengan 21.000 dikali 1.500 per jam. Hasilnya Rp31.500.000. Yang kedua, biaya kesejahteraan dan tenaga kerja langsung. Tunjangan kesehatan 10 orang dikali 12 bulan sama dengan 10 orang dikali 12 bulan dikali 50.000 sebesar 6 juta. Tunjangan kesejahteraan 10 orang dikali 12 bulan dikali 25.000
hasilnya 3 juta. Jumlah biaya tenaga kerja langsung sama dengan upah tenaga kerja ditambah dengan biaya kesejahteraan dan kesejahteraan tenaga kerja langsung, yaitu Rp40.500.000. Jam tenaga kerja langsung 10 orang dikali 300 orang dikali 7 jam per hari sama dengan 21.000 jam. Biaya tenaga kerja langsung per jam sama dengan Rp1.929. Yang ketiga, biaya tidak langsung bengkel dianggarkan sebagai berikut. Yang pertama itu gaji pengawas dan tenaga kerja tidak langsung lainnya sebesar Rp11.600.000. Yang kedua, biaya depresiasi aktiva tetap Rp2.200.000, biaya asuransi Rp650.000, biaya listriknya Rp800.000, biaya air Rp400.000, biaya depresiasi aktiva tetap Rp350.000, dan biaya umumnya sebesar Rp500.000. Jadi jumlah biaya tidak langsung departemen bengkelnya sebesar Rp16.500.000. Yang keempat itu biaya tidak langsung toko suku cabang dianggarkan sebagai berikut. 1. Gaji tenaga kerjanya Rp9 juta, biaya listrik Rp700.000, biaya kantor Rp300.000. Jadi jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung departemen toko sama dengan Rp10 juta. Perhitungan markup departemen bengkelnya adalah biaya tidak langsung departemen bengkel ditambah dengan ekspektasi laba 25% dikali 60 juta, hasilnya 15 juta, ditambah dengan 16.500.000 sama dengan Rp31.500.000. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp40.500.000. Untuk mencari persentase markup bengkel biaya tenaga kerja langsungnya adalah jumlah perhitungan markup departemen bengkel dibagi dengan biaya tenaga kerja langsungnya, hasilnya 78%. Perhitungan markup departemen toko suku cabang, yaitu biaya tidak langsung toko suku cabang dianggarkan sebagai berikut. Yang pertama, gaji tenaga kerja 3 juta, biaya listriknya 700.000, biaya kantor 300.000, jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung departemen tokonya 10 juta, ditambah dengan ekspektasi laba 25% dikali 28 juta, hasilnya 7 juta rupiah, dan totalnya sebesar 17 juta rupiah. Misalkan taksiran harga beli bahan dan suku cabang adalah 23.800.000. Untuk mencari persentase markupnya dari suku cabang, yaitu taksiran harga beli dibagi dengan jumlah biaya tenaga kerja toko suku cabang, hasilnya 40%. Dan berikutnya, untuk menentukan harga jual departemen bengkel, dimisalkan untuk servis mesin terdiri dari pekerjaan ganti oli dan tune up. Mesin yang memerlukan 2 orang tenaga kerja, mekanik 1 orang, ahli listrik yang masing-masing bekerja sebagai berikut. Mekanik 1 jam orang, ahli listriknya 1,5 jam orang. Sehingga perhitungan harga jual departemen bengkel adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam dikali Rp1.929 sama dengan Rp4.823, ditambah dengan markupnya 78% dikali Rp4.823, dapat harga jual jasa servis mesin sebesar Rp8.558. Yang berikutnya, untuk menentukan
harga jual departemen toko, bahan, dan suku cabang adalah sebagai berikut. Dimisalkan seorang pelanggan memerlukan jasa servis mesin dan memerlukan 1 kaleng oli mesin yang harga fakturnya sebesar 10.000 dan disaring oki atau oli filter yang harga fakturnya Rp8.000, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut. Harga jual jasa servis mesin adalah Rp8.585 ditambah dengan harga bahan dan suku cabangnya ditambah dengan markup dari harga bahan dan suku cadang. Jadi total harga jual bahan baku dan suku cadangnya adalah Rp25.200. Jumlah hasil penjualan servis dan bahan adalah Rp33.785. Yang keempat adalah harga jual produk perusahaan yang diatur oleh peraturan pemerintah. Perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak, sehingga dalam penetapan harga jual produk dibutuhkan pedoman antara lain: 1. Unsur-unsur biaya produksi dan non-produksi. Yang kedua, cara pengukurannya. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan dapat harga yang wajar. Tiap kenaikan harga diatur pemerintah yang harus dapat dipertanggungjawabkan atau dilihat dari biaya penuh yang digunakan sebagai dasar dan kewajiban labanya. Rumusnya adalah harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah ekspektasi laba. Oke kawan-kawan, sekianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Sebelum saya tutup, saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang tepat di hati saudara-saudari. Saya mohon maaf. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Horas.